Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrah Andayani dengan NIM 2120203887220007 dari Prodi Tadris IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi KTT G20 dengan posisi Indonesia sebagai negara berkembang. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu KTT G20 atau Konferensi Tingkat Tinggi G20 Bali adalah pertemuan ke-17 kelompok 20. KTT telah dilaksanakan di Bali, Indonesia pada tahun 2022. Presiden Indonesia berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga KTT pada kuartal keempat tahun 2022. Tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun sejak 2008, G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT. Penunjuk Indonesia sebagai pemegang Presiden G20 atau Forum Kerjasama Multilateral 19 negara utama dari Uni Eropa sejatinya merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan negara-negara besar di dunia bagi Indonesia. Terpilihnya Indonesia sekaligus menandakan torehan sejarah baru, karena ini pertama kalinya Indonesia memegang Presiden G20 sejak forum G20 ini dibentuk pada tahun 1999. G20 sebagai forum yang beranggotakan 19 negara dengan skala ekonomi terbesar di dunia, ditambah dengan Uni Eropa. Dari Asia Tenggara sendiri sejatinya telah mempresentasikan 85% perekonomian global, 80% universitas global, 75% perdagangan internasional, dan 66% penduduk dunia. Terpilihnya Indonesia sebagai pemegang Presiden G20 memiliki nilai strategis bagi pemulihan ekonomi dan mencapai Indonesia maju apabila kita mampu menangkap lintas peluang dan tantangan dengan kemanfaatan optimas bagi kepentingan Indonesia. Momentum tersebut harus dapat dimanfaatkan pemulihan ekonomi dan untuk mencapai Indonesia maju. Dengan memainkan peran strategi Indonesia dalam mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema G20 tahun 2022 yaitu Recover Together, Record Strong, bermakna dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, people counter, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan. Secara lebih spesifik, presidensi G20 Indonesia akan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi domestik. Dengan adanya rangkaian pertemuan yang kumulatif, menghadirkan ribuan delegasi dari seluruh negara anggota dan berbagai lembaga internasional. Terhitung mulai dari 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022 mendatang. Presiden G20 menjadi ajang pembuktian Indonesia bahwa di tengah pandemi, dunia internasional tetap memiliki persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Oleh karena itu, momentum presiden yang hanya terjadi satu kali setiap generasi, kurang lebih 20 tahun sekali, harus dapat dimanfaatkan sebagai mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan domestik dan internasional. Presiden G20 akan dapat menjadikan Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Kesempatan ini harus dapat dimanfaatkan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Raharjo. NIM saya 21203872220023. Baik, saya akan membawakan sebuah materi yang mengenai pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi dengan mengedepankan inklusivitas penting untuk terus dijadikan strategi pemulihan ekonomi global untuk menjadikan no one left behind
presidensi G20 diarahkan agar dapat membangun kerjasama untuk kepentingan semua, untuk negara maju dan berkembang, utara dan selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau kecil di Pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan. Di samping itu juga dengan menjadikan pemulihan ekonomi yang berdasarkan akan ekonomi hijau berkelanjutan sebagai isu perubahan iklim, modal dasar yang kita miliki yakni capaian Indonesia pada tahun 2020 yang telah berhasil menurunkan kebakaran hutan sebesar 82%, perlu terus ditingkatkan. Demikian pula dengan laju deforestasi yang turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir, perlu menjadi fokus bersama kita. Selanjutnya, target Indonesia untuk menjadi negara dengan predikat maju pada tahun 2045 dengan target pertumbuhan ekonomi minimal harus bisa di atas 6% setiap tahunnya, dan presidensi G20 atau tahun 2022 mendatang diharapkan dapat menjadi tahun pertama bagi Indonesia lepas dari tekanan pandemi dan merupakan tahun kunci dari pemantapan pemulihan ekonomi menuju negara maju 2045. Kita tentunya menyadari bahwa mewujudkan pertumbuhan ekonomi, tantangannya tidak saja pemulihan ekonomi, tetapi melalui meliputi ekonomi nasional, namun juga transformasi ekonomi dalam rangka jangka menengah dan panjang yang harus terus dilakukan dengan transformasi ekonomi mengubah struktur perekonomian dari lower productivity menjadi higher productivity sektor dan meningkatkan produktivitas masing-masing sektor. Kita tentunya berharap dalam mewujudkan hal tersebut kita mampu bekerja bersama membangun kolaborasi dan inovasi dalam pendukung transformasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural utama. Demikian hasil dari presentasi atau pembawaan materi mengenai pemulihan ekonomi saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.